Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada, kapanpun teman-teman nonton podcast ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelancaran semua urusannya, dan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Yang sedang ada masalah semoga segera mendapatkan jalan keluar. Ya teman-teman semuanya, podcast kita pada kesempatan kali ini merupakan podcast yang spesial karena pada kesempatan kita pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Baituna Al-Habib Hamzah Al-Atos. Bersama-sama kita akan belajar untuk berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Begitu juga belajar tema yang sebenarnya sudah sering kita dengar, baik itu di sekolahan, baik itu di pengajian, di TPA, di musola, kapanpun itu, yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kajian kita teman-teman akan mengacu pada buku 40 hadis berdasarkan Al-Quran. Buku ini sebagai informasi merupakan bahan ajar yang disusun oleh Habib Hamzah Al-Atos sendiri untuk SMP Darul Quran, Baitul Quran Robbani di Sukabumi. Nah, di dalamnya sebagaimana judulnya terdapat 40 hadis yang disusun berdasarkan Al-Quran. Biasanya ketika kita belajar, terlebih lagi teman-teman yang belajar di pesantren maupun yang pernah belajar di pesantren atau pesantren kilat mungkin, nah itu ada kitab, ada buku namanya Arba'in Nawawiyah. Jadi 40 hadis yang disusun yang berisi tentang tema-tema yang penting dalam agama Islam. Nah, di sini teman-teman Habib Hamzah telah menyusun 40 hadis yang beliau susun berdasarkan tema-tema yang yang memang dekat dengan kita dan dijelaskan atau disusunnya tadi gimana jelasinnya? Biar sejalan dengan Al-Quran. Ya, sejalan dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran yang kita pilihkan untuk sejalan dengan itu. Jadi memang biasanya teman-teman kalau teman-teman baca kitab hadis atau buku-buku hadis, di situ ada hadis, kemudian ada syarahnya. Syarahnya tersebut berdasarkan riwayat lagi atau berdasarkan ijtihad baik itu perawi maupun ijtihad dari musannif. Nah, ini agak unik teman-teman. Agak uniknya karena bukunya 40 hadis, cuma yang pertama kali disebutkan bukanlah hadisnya tapi yang disebutkan adalah Al-Qur'annya. Betul kan? Jadi memang karena Al-Qur'an itu merupakan sumber pertama dalam Islam, kemudian hadis merupakan sumber kedua, baru kemudian ada ijma dan juga ijtihad. Nah, kemudian sebagaimana urutan tersebut, Al-Quran tetap harus didahulukan dibanding hadisnya, seperti itu. Dan jumlahnya lebih banyak dari hadis. Kalau hadis 40, Al-Qurannya jauh lebih banyak. Dan 100. seperti itu teman-teman. Al-Qurannya, ayat Al-Quran yang disebutkan dalam buku ini lebih banyak dibanding hadis yang disebutkan. Nah, kenapa sih kok seperti itu? Karena memang Yayasan Baituna, Pesantren Darul Quran Baituna dan juga SMPIT Baitul Quran Robbani memiliki visi misi, memiliki satu karakteristik atau ciri khas di mana kita berusaha untuk mendekatkan murid-muridnya, santri-santrinya, begitu juga masyarakat secara umum kepada Al-Quran. Jadi agar Al-Quran tidak terkesan sebagai sesuatu yang mistik, tidak terjangkau oleh kita gitu. Padahal Al-Quran kalau nggak diturunkan untuk kita semua, untuk siapa lagi gitu kan? Jadi ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Habib Hamzah Al-Atos dalam rangka untuk mendekatkan santri-santri baik itu di SMPIT Baitul Quran Robbani maupun di Darul Quran Baituna, Pesantren Darul Quran Baituna, untuk mendekatkan santrinya dan lebih untuk mendekatkan santrinya kepada Al-Quran dan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Oke teman-teman, tentang tema kita pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas tema pertama dalam buku ini juga, yaitu Islam Agama Fitrah.
Oleh karena itu kita langsung ke ayat pertama dan juga ayat hadis yang pertama dalam tema ini yang insya Allah akan dibacakan oleh kawan kita semua, Harman. Silakan Harman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung manusia keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, yaitu agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Baik, sekarang hadisnya yang saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ibnu Hibban. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tema pertama, yaitu Al-Islam Dinul Fitrah. Saya pilihkan, saya taruh ini di bab pertama atau hadis yang pertama, penjelasannya atau pembahasan yang pertama, untuk bisa memberikan gambaran tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia ini, dan bahwasannya setiap manusia nantinya tidak bisa beralasan di hadapan Allah ketika dihisab bahwasanya mereka belum mendapatkan peringatan. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, memberikan informasi kepada kita di dalam Al-Quran sebagaimana
kita ketahui Al-Quran adalah refleksi dari ilmu Allah, yang mana ilmu Allah itu tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Allah mengetahui segala sesuatu yang dahulu terjadi sebelum kita diciptakan, yang kemudian yang sedang terjadi, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran, maupun yang akan terjadi, baik peristiwa-peristiwa di dunia ini maupun nanti setelah terjadinya kiamat. Apa yang akan terjadi itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran ini menggambarkan atau merefleksikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang tadi sudah dibacakan, yaitu ayat surah Al-A'raf 172, ini menggambarkan suatu peristiwa di mana pada saat kita belum diciptakan, yaitu pada alam arwah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan cikal bakal manusia dari tulang sulbi Nabi Adam, ya, kakek kita, dan Allah persaksikan mereka semuanya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil dari tulang punggung anak-anak Adam, yaitu dari keturunan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah persaksikan mereka, ya, atas diri mereka. Artinya Allah ambil saksi, Allah ambil sumpah kepada mereka. Ya, seperti kita ini di dunia, kalau orang yang mau masuk Islam dia bersyahadat. Begitu juga ya, cikal bakal semua manusia itu diambil kesaksiannya oleh Allah. Allah mengatakan alastu birabbikum, ya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ini kalimat Al-Quran simpel, singkat begitu. Arti kalau kita bahasa kita sekarang seperti seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Qalu syahidna, qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka semuanya menjawab, bala, tentu saja syahidna, kami bersaksi. Artinya mereka semuanya bersyahadat. Nah, ini menggambarkan bagaimana semua manusia, ya, di alam arwah sebelum mereka dilahirkan ke bumi, mereka semuanya beriman kepada Allah, bersyahadat, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Ini Allah katakan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi agar supaya nanti kalian tidak mengatakan di hari kiamat, oh saya nggak tahu apa-apa tentang hal ini, saya lalai tentang hal ini. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun nanti dia yaumul qiyamah, ya, untuk, ya, artinya mengelak dari tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Walaupun mereka ini bukan Muslim, tapi ya nanti di akhirat akan ditanya berdasarkan nuraninya itu. Nah, inilah kesaksian manusia di alam arwah tersebut. Kemudian ketika mereka dilahirkan, ya, mereka itu masih dalam keadaan beriman tadi, dalam keadaan fitrah. Inilah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW tadi yang sudah dibacakan, ya, yaitu Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir, mereka itu terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman kepada Allah, ya, masih bersih, masih suci. Nah, kemudian yang mempengaruhi mereka kok jadi ada banyak orang yang tidak beriman ketika dewasanya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, bahkan ada yang ateis. Itu tidak lain adalah karena pendidikan dari kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah, ya,
yang membuat dia Yahudi, karena kedua orang tuanya orang Yahudi misalnya, dididiklah anak itu jadi Yahudi, atau menjadi Nasrani karena kedua orang tuanya Nasrani, atau menjadi Majusi, atau ya kalau kedua keluarganya adalah keluarga Muslim, dididik dalam keislaman, ya. Kalau ateis ya dididik seperti itu. Nah ini adalah menyeluruh untuk semua manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dan dikuatkan oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya penting sekali pendidikan ya, dari kedua orang tua. Di sini Rasulullah sebutkan fa abawahu, maka kedua orang tuanya. Pendidikan yang pertama adalah ya tanggung jawab kedua orang tua. Ya, terutama sekali ibu. Ya. Ibu itu karena yang paling banyak berinteraksi dengan bayi, ya itu adalah ibunya. Nah, sehingga Rasulullah SAW pun dalam riwayat hadis yang lain mengatakan, ikhtaru linutfikumul akhyar. Pilihlah pasangan untuk nutfah kalian. Arti untuk cikal bakal anak kalian itu adalah akhyar, itu orang-orang yang baik, ya. Jadi maksudnya supaya bagaimana nanti keturunan kita menjadi orang-orang yang baik seperti itu, bisa menjaga, mendidik dan mengamankan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan sampai dewasa, terjaga fitrah itu dalam keimanan. Ya. Kemudian ini dikuatkan juga di dalam surah Ar-Rum tadi yang sudah dibacakan, bagaimana ya agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya juga itu adalah merupakan agama fitrah. Ya. Allah perintahkan kepada nabinya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu bagi agama ini hanifan dengan lurus, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Karena agama Islam ini ya, adalah fitrah Allah, sesuai dengan fitrah Allah yang mana Allah telah ciptakan manusia pada fitrah tersebut tadi. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi ya, dari agama Islam ini adalah agama yang sesuai dan selaras dengan fitrah. Fitrah manusia itu ya tidak suka kepada keburukan. Ya, fitrah manusia itu tidak mau berbohong. Ya, kalau ya, dia berbohong, orang tuh anak yang kecil misalnya yang masih bersih gitu, kalau berbohong dia nggak berani, gemeteran gitu. Mencuri perbuatan yang buruk. Orang yang belum pernah mencuri gemeteran, karena ini berlawanan dengan fitrahnya. Ya. Melakukan segala kemungkaran itu pasti bertentangan dengan fitrahnya. Oleh karena itu segala keburukan itu disebut munkar. Apa itu munkar? Artinya sesuatu yang diingkari oleh hawa nafsu. Kebaikan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ma'ruf, kan amar ma'ruf, nahi munkar. Apa itu ma'ruf? Dari kata arafah, isim maf'ul ya. Arti sesuatu yang dikenal, arti yang dikenal baik oleh nurani setiap manusia. Jadi seorang yang kalau dia misalnya dia belum mendapatkan dakwah agama, dia hidup di dunia terpencil, ya. Kemudian dia beriman kepada Allah, dia masih menjaga fitrahnya. Ya, dia dengan beriman kepada Allah, walaupun dia nggak tahu detailnya seperti apa, pokoknya dia beriman bahwasanya menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, artinya ada Tuhan yang menciptakannya, dan bahwasanya nanti di yaumil akhirat ya, kita ini pasti akan diperhitungkan. Kemudian dia berperilaku, berakhlak sesuai fitrahnya, nggak mau menzalimi orang, nggak berdusta, selalu jujur seperti itu. Ya, artinya yang disebut dalam Al-Quran ini beramal soleh. Nah, orang seperti ini akan selamat di yaumil akhir. Ya.
Kan dia misalnya belum dapat syariat. Iya, kalau dia sudah mendapatkan syariat Islam, didakwahi lalu dia ingkar, nah itu kafir dia. Tapi orang yang seperti ini yang belum mendapatkan dakwah, ya, tapi dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan beramal soleh, Allah katakan dia ini akan selamat. Ini seperti orang-orang yang hidup di masa fatrah seperti itu. Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 62 atau Al-Maidah 69 seperti itu. Ya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu untuk mereka-mereka yang artinya belum dapat, ya, baik dia asalnya orang Yahudi atau tapi belum dapat risalah dari Nabi, atau orang Nasrani tapi Nasrani yang dulu belum didakwahi oleh Nabi. Banyak dari mereka yang mengharapkan kedatangan Nabi, mereka beriman dan bukan kepada Nabi terakhir, ya, tapi dia tetap beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tapi bukan Nasrani yang mensekutukan Allah, mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, bukan. Tapi Nasrani yang benar, ya, beriman kepada Allah, menganggap Nabi Isa adalah sebagai utusan Allah. Itu orang seperti itu, ya, dan dia beramal soleh, dia akan selamat. Begitu juga orang Yahudi, ya, yang masih memegang agama Taurat, yang tidak tentunya mensekutukan Allah, tidak berbuat zalim, ya, beriman kepada Allah yang akhir, ya, juga akan selamat. Termasuk, ya, as-sabiin. As-sabiin ini artinya orang yang meninggalkan kebiasaan buruk dari kaumnya. Ya, dia nggak ikutin menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah api atau apa. Artinya tidak mensekutukan Allah, beriman juga, ya, man amana billah tadi wal yaumil akhir, juga beramal soleh, itu juga akan selamat, ya, seperti itu. Ini bagaimana Al-Quran menjelaskan bahwasanya, ya, rahmat Allah itu menyeluruh untuk semua orang. Jadi setiap orang sudah dibekali, ya, fitrah tadi. Andai kata seorang, ya, melakukan sesuatu, dia belum, jangankan dia misalnya belum mendapatkan dakwah dari agama Islam ini, ya, dia belum tahu ada Islam, dia hidup terpencil misalnya, ya, kemudian dia berbuat baik sesuai fitrahnya dan dia beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dia akan selamat seperti itu. Nah, sekarang kita banyak saksikan orang-orang yang mengaku beragama tapi, ya, jangankan dilihat dari agamanya, tapi, ya, berdasarkan fitrah saja sudah bertentangan. Seperti ketika melihat, ya, ada saudaranya, ya, yang dizalimi seperti itu, dia sama sekali tidak mau, ya, menolongnya. Ada orang kelaparan, dia tidak menolong. Ini secara fitrah saja ini sudah bertentangan, apalagi secara agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya untuk menegakkan aqim, ya, wajah kaliddin ini sebenarnya memperkuat, ya, fitrah yang sudah ada pada diri manusia. Bahkan, ya, Nabi Muhammad SAW kan diutusnya dalam satu hadis kan mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Jadi menyempurnakan, sebenarnya memang makarimal akhlak itu sudah ada bersemayam di hati nurani setiap manusia. Ya, akhlak yang terpuji, bagaimana dia selalu mau membantu orang, ya, berkata jujur, itu kan makarim, berterima kasih, ya, saling tolong menolong, itu makarim akhlak. Ketika Rasulullah menyempurnakan hal tersebut, jadi menyempurnakan fitrahnya. Ya, ini penjelasan ini banyak sekali dan luas sekali sampai, berkaitan juga bagaimana seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah salah seorang, ya,
yang tetap menjaga fitrahnya itu. Ya, makanya Rasulullah dijulukin An-Nabiyil Ummi. An-Nabiyil Ummi itu artinya, orang sering diartikan An-Nabiyil Ummi adalah nabi yang buta huruf, kan biasanya seperti itu. Kalau dibilang nabi buta huruf, ini julukan merendahkan. Sekarang coba lihat ada orang buta huruf, enggak kan dianggap bodoh kan gitu.